Halo, halo, kita balik lagi di video belajar dari dasar dan kali ini kita akan belajar materi tentang gabungan kata. Nah, ketika kita belajar tentang gabungan kata, nanti tuh ini akan relate dengan salah satu tipe soal yang ada di SNBT, khususnya di materi PPU biasanya ya, tentang kata berpasangan tetap. Tapi sebelum ke sana, aku mau ngajakin kalian untuk pahami dulu basicnya dan asal-usul gitu ya. Gabungan kata ini tuh apa dan dia itu tuh cakupannya nanti bahasannya apa aja. Oke, jadi kalau kita bahas atau belajar tentang gabungan kata, itu nanti istilah gabungan kata akan mencakup tiga konsep atau tiga pembahasan gitu ya. Yang pertama itu adalah frasa. Yang ini udah kita bahas di video pertama ya tentang satuan bahasa. Salah satunya kan ada frasa. Kemudian yang kedua ada kata majemuk gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada idiom. Nah, jadi nanti bahasannya ada tiga hal ini. Dan masing-masing dari frasa, kata majemuk, sama idiom, ini dia punya perbedaan dan cara analisis yang berbeda gitu ya. Diagram ini aku ambil dari sumbernya dari mediumnya Uda Ivan Lanin. Jadi kalau kalian nanti mau baca lebih detailnya boleh dikepoin websitenya gitu ya. Udah ada pembahasan yang detail di sana. Cuma aku rangkum dalam video ini. Jadi kalau frasa ini tuh dia akan membentuk dua atau lebih kata, gabungan kata yang non predikatif ya, yang mengisi salah satu fungsi kalimat. Ini udah kita bahas juga di video satuan bahasa. Misalnya dalam satu kalimat dia mengamati kutu kecil. Nah, kutu kecil di situ dia fungsinya sebagai objek aja misalnya atau sebagai kutu kecil itu terlihat sangat lucu gitu ya. Nah, itu berarti sebagai subjek. Jadi dia hanya mengisi satu fungsi kalimat. Kemudian nanti ada bahasannya kata majemuk. Nah, kalau kata majemuk itu adalah frasa. Berarti kan gabungan kata juga ya, non predikatif juga. Tapi dia tuh nggak bisa disisipi, tidak bisa diperluas, dan tidak dapat dibalik letaknya. Jadi kalau di sini kutu kecil, itu bisa kita sisipi ya, dengan bantuan kata. Biasanya disisipi dengan kata yang misalnya. Kutu kecil berarti kutu yang kecil gitu ya. Ini aku tulis di sini deh. Kutu kecil ini bisa kita sisipi menjadi kutu yang kecil gitu ya. Ada ketersisipan, bisa disisipi. Tapi kalau kutu busuk di sini ya, kutu busuk itu tuh dia nggak bisa diperluas, nggak bisa dibalik, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa disisipi, diperluas dan dibalik letak katanya. Biasanya kalau si kata majemuk ini nanti dia akan membentuk satu makna baru. Misalnya kutu busuk di sini, ini tuh bukan artinya kutu yang busuk ya. Jadi kutu busuk ini bukan kutu yang busuk, tapi kalau dalam arti di KBBI, makna barunya itu adalah kutu berwarna merah. Berwarna merah yang dia menghisap darah dan lain-lain. Ini ada definisinya gitu ya tentang si kutu busuk ini. Tapi masih berkaitan dengan kutu gitu ya. Jadi makna barunya itu ada, tapi dia masih berkaitan dengan unsur pembentuknya. Jadi di sini kalau kata majemuk gitu ya, dia tuh membentuk makna baru yang masih ada kaitannya, masih berhubungan dengan kutu kayak gitu ya. Ada kaitannya. Sedangkan kalau idiom itu tuh dia adalah kata majemuk yang maknanya itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan unsur pembentuknya. Kayak di sini ada kutu buku, ya. Kutu buku itu tuh bukan berarti kutu dari sebuah buku atau kutu yang memakan buku, misalnya atau misalnya kutu yang berbentuk buku juga enggak gitu ya. Tapi di sini dia punya atau membentuk makna baru. Makna baru dari kutu buku ini apa? Yaitu adalah idiom untuk ungkapan yang menyatakan
ini ya, orang yang suka belajar, orang yang suka eh gemar membaca gitu ya. Orang yang suka belajar. Jadi nggak ada hubungannya sama kutu gitu ya. Atau dia bisa belajar atau menelaah buku dimanapun. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan secara umum. Nah, ini tiga hal ini, frasa, kata majemuk, sama idiom, ini dia disebutnya gabungan kata. Nah, jadi kalau kita eh, recap lagi gitu ya, berarti kata majemuk itu apa? Ini yang menjadi fokusnya adalah si kata majemuknya ya, karena di soal itu biasanya yang ditanyain adalah kata majemuk gitu atau kata berpasangan tetap. Nah, berarti yang fungsi kedua tadi tuh, kata majemuk itu biasanya merujuk pada gabungan dua kata atau lebih yang dia memiliki makna baru. Meskipun agak mirip sama idiom gitu ya, makna baru dalam kata majemuk biasanya masih berkaitan dengan unsur pembentuknya. Nah, misalnya tadi di sini ya, ada kata majemuk ibu kota. Aku bedain biar nggak bingung. Ada kata majemuk ibu kota di sini. Itu punya makna baru, kota, tempat, kedudukan, pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpunnya unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, ibu kota ini tuh punya makna baru, bukan, makna itu kan bukan ibu yang kota ya. Dia nggak bisa disisipkan kan. Tapi makna barunya adalah berkaitan sama kota, dan kota ini dijadikan induk gitu, dijadikan pusat sebagaimana ibu kan kayak gitu ya. Jadi di sini dia maknanya tuh baru, tapi masih berkaitan dengan arti dari kata kota. Tapi maknanya bukanlah ibu yang berada di kota, gitu ya. Bukan ini. Nah, sedangkan kalau idiom misalnya, idiom kambing hitam itu memiliki makna baru yang artinya ini, orang yang disalahkan dalam suatu peristiwa. Jadi ada makna baru, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan kambing, nggak ada hubungannya juga dengan hitam. Dan dia tidak mengambil makna dari unsur pembentuk idiomnya. Jadi gitu ya, perbedaannya tuh dari sisi atau dari aspek itu. Nah, ciri-ciri dari kata majemuk itu tuh ada tiga. Jadi dia nggak bisa disisipi. Nanti kalian bisa uji dengan preposisi atau konjungsi. Misalnya disisipi dengan kata biasanya ya, mostly, seringnya. Itu misalnya disisipi dengan kata yang, untuk, dari, dan lain-lain. Tidak bisa diluaskan. Nanti bisa diuji dengan menambahkan imbuhan. Kalaupun dia bisa diluaskan, biasanya tuh hanya beberapa imbuhan aja. Dan yang ketiga tuh posisinya tidak bisa ditukar gitu ya, atau dibalik. Nah ini kalau dalam SNBT, kata majemuk juga biasanya disebut dengan kata berpasangan tetap. Ya intinya kata yang udah punya pasangannya yang nggak bisa dibolak-balik, yang nggak bisa diubah-ubah. Cuma biasanya memang nanti apakah nanti kata majemuk ini fokusnya ke kata majemuknya aja atau bisa include idiom juga. Kalau nanti ada pilihan yang itu adalah masuknya kata majemuk aja, kalian boleh pilih kata majemuk aja. Tapi kalau di situ salah satunya ada idiom juga, kalian boleh pilih yang idiom. Gitu ya, karena perbedaannya itu tipis ya dan memang apa namanya? Biasanya tuh ya tipis aja gitu ya, tipis dan kelihatannya kayak nggak ada bedanya meskipun tadi ada perbedaan sedikit gitu. Oke, kalau gitu kita coba analisis untuk menguji tiga syarat yang tadi. Ini aku udah punya ciri yang tadi ya. Kalau kalian masih menyimak dengan baik nih, pertama cirinya itu kan tidak bisa disisipi, tidak bisa diluaskan, tidak bisa dibalikkan. Misalnya yang pertama di sini aku punya contoh gabungan kata curah hujan, ya, gitu ya. Atau eh spesifiknya adalah kata majemuk ya. Kata majemuk. Nah, curah hujan itu nggak bisa kita ubah jadi curah yang hujan. Kita bedakan dengan dua frasa yang lain, ada kakak adik dan kucing imut ya. Kalau frasa, itu dia bisa disisipkan. Bisa disisipi menjadi kakak dan adik. Yang disisipkan adalah ini, dannya nih. Nah, kalau di sini kan nggak bisa ya. Kucing yang lucu misalnya gitu ya.
Itu juga bisa. Kemudian yang kedua, tidak bisa diluaskan. Jadi di sini curah hujan itu nggak bisa kalian luaskan menjadi pencurah hujan, bercurah hujan, pencurah hujanan. Jadi penambahan imbuhan-imbuhan ini nggak berterima gitu. Sedangkan kalau frasa itu bisa diluaskan. Misalnya kakak beradik, gitu ya. Kucing terlucu. Bisa gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa dibalik. Misalnya curah hujan itu nggak bisa kalian ubah jadi hujan curah. Nggak bisa dibalik gitu. Tapi kalau kakak adik misalnya bisa diubah menjadi adik kakak misalnya. Atau kalau yang kucing imut nih, tapi nggak bisa tuh kucing imut diubah menjadi imut kucing misalnya. Nah itu nggak apa-apa karena selagi dia masih bisa disisipi dengan kata yang ini nih, syarat utamanya ini, itu dia masih aman. Jadi yang tidak bisa disisipi dengan kata, cara nguji pertamanya adalah ini. Selama dia itu bisa disisipi dengan kata, berarti dia bukan tergolong kata majemuk atau idiom gitu ya. Nah, kalau gitu kita coba uji di sini. Manakah yang termasuk ke dalam kata majemuk? Yang ditanyakan fokus ke kata majemuknya aja ya. Berarti nggak include idiom dan frasa. Kira-kira yang mana? Yes, benar. Yang ini ya. Nah, kawin lari. Kawin lari ini kan tidak bisa menjadi kawin yang lari. Kawin untuk lari. Nggak bisa ya. Ini adalah kata majemuk. Kalau naik daun juga sama. Nggak bisa disisipkan dengan naik yang daun, naik untuk daun, naik pada daun. Tapi ini lebih spesifiknya dia adalah idiom. Dia membentuk makna baru, tapi nggak berhubungan dengan naik dan nggak berhubungan dengan daun. Kalau kawin lari masih berhubungan dengan kawinnya itu sendiri gitu ya. Kayak kalau harta berharga, ini adalah frasa, betul. Alat masak juga frasa, sari buah juga frasa. Dari mana kita tahunya? Bisa kalian sisipkan. Misalnya harta berharga, disisipkan harta yang berharga. Alat masak, alat yang masak, enggak dong. Bisa disisipkan alat untuk masak. Sari buah, sari dari buah. Jadi yang disisipkan itu nggak harus selamanya yang ya. Boleh yang, boleh untuk, boleh dari, boleh pada gitu ya, dan lain-lain. Oke, itu dia video pembahasan tentang kata majemuk ya. Semoga apa yang dibahas di video ini bermanfaat dan kalian bisa jadi lebih paham gitu ya untuk nanti analisis di soalnya. Itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.